Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara tes TOEFL dengan menggunakan Edmodo di Universitas Narutama. Pertama, kita buka dahulu browsernya. Di sini saya memilih Chrome, ya, Google Chrome. Ya, kita ketik Edmodo seperti biasa. Kita login sesuai dengan akun kita yang sudah terdaftar di admin, ya. Ya. Oke, di sini kita lihat, ya. Di sini terlihat ada NLC karena ada hanya NLC di sebelah kiri atas. Kalau kita mempunyai lebih dari satu kelas, maka di sini akan tampil. Misalkan ada NLC, ada mungkin FIB, atau mungkin hukum, atau mungkin bahasa Inggris, bahasa Indonesia bisa akan tampil di sebelah kiri. Ya, kita di sini pilih NLC, ya. Untuk lebih tepatnya kita klik NLC. Ya. Oke, di sini kita bisa lihat soal yang sudah disediakan oleh admin, ya. Di sini kita akan mengerjakan yang pertama adalah listening, kemudian selanjutnya adalah structure, kemudian selanjutnya adalah reading, ya. Jadi ada 3 yang harus kita kerjakan, ya. Ada listening, structure, dan reading. Untuk listening durasinya adalah 30 menit. Kemudian selanjutnya structure durasinya 30 menit dan reading durasinya adalah 60 menit. Total 2 jam. Biasanya kita tes jam 9 sampai jam 11. Biasanya jam 11 kita kunci, ya. Jadi otomatis semuanya akan mengunci jam 11, ya. Jadi waktunya 2 jam, jadi kita tidak bisa lebih, ya. Jadi pas jam 11, ya. Untuk pertama ini saya akan ambil contoh, sebagai contoh kita menggunakan listening, ya. Karena nanti kalau structure dan reading kurang lebih sama caranya. Oke. Di sini saya ambil contoh tes TOEFL listening, ya. Oke. Untuk kodenya ini tiap pertemuan berbeda-beda, ya. Jadi intinya adalah listening, structure, dan reading. Untuk kodenya nanti akan berbeda-beda. Listening 1, listening 2, listening 3, atau structure 1, 2, ataupun reading 1, 2, 3, 4. Itu mungkin akan berbeda-beda tiap tes, ya, tiap Sabtu. Oke, kita ambil contoh di sini adalah tes TOEFL listening. Oke. Saya ambil dulu, ya, take quiz. Kita klik. Ya. Di sini ada, ya, 30 menit waktunya, ya. Jadi dalam waktu 30 menit ini kita harus selesai, ya. Kita klik lagi take quiz. Oke. Sini kita bisa lihat ada tulisan close, submit quiz. Kemudian ini jumlah soal yang sudah terjawab dan ada waktu yang terus berjalan, ya. Jadi waktu ini akan berjalan sampai 30 menit. Jika waktu habis, maka otomatis soal ini akan terkunci, ya. Kemudian ini adalah jumlah soal yang sudah kita kerjakan. Jadi nanti misalnya kita mengerjakan 40, maka di sini adalah 40, ya. 40 of 50 answer. Ya, seperti itu, ya. Oke, pertama kita lihat dulu soal nomor 1, ya. Sini ada soalnya di sini, ya, sama petunjuknya. Kemudian di sini adalah audionya. Nanti kita klik. Kemudian di sini adalah pilihan gandanya, ya. Pertama kita klik dulu audionya. Kita klik, maka otomatis akan tampil di Section 1, Listening Comprehension. Ya, jadi kita klik audionya, maka akan tampil di tab baru seperti ini, otomatis play. Kemudian ada juga laptop yang settingan browsernya ataupun settingan laptopnya. Ketika diklik audionya, maka dia akan mendownload sendiri. Itu tidak masalah. Itu hanya beda settingan browsernya saja. Ya, jadi bukan sebuah masalah atau kendala dalam tes TOEFL, ya. Oke, setelah kita dengarkan audionya, kita pilih saja jawabannya mana.
Untuk di sini saya akan bebas pilih ya jawabannya. Saya acak jawabannya ya. Ketika kita sudah yakin jawabannya dengan misalkan saya ambil A, kita sudah yakin, maka saya akan klik next untuk ganti soal selanjutnya. Jika tidak kita klik next, maka soalnya tidak akan berubah. Sampai 10 menit pun soal tidak akan berubah. Jadi kita harus klik sendiri next. Oke, kita klik next. Ya. Sama, kita klik audionya akan tampil di tab baru. Question 2. Ya. Setelah kita dengarkan, ya, kita pilih jawabannya. Ya. Selesai kita pilih jawabannya, kita klik next lagi. Seperti ini ya. Sampai 50 soal ya. Ini saya acak saja jawabannya ya. Kita klik saja sampai 50 soal ya. Ini contoh ya. Kemudian kita coba mengklik submit. Ini waktu masih ada ya. Jika waktu masih ada, kalau kita yakin sudah selesai semua, kita boleh mengumpulkannya. Kalau sudah dikumpulkan, maka otomatis nilai sudah terkunci ya. Di admin nilai sudah keluar. Kita klik submit ya. Kita coba mengklik submit quiz. Oke. Ada notifikasi seperti ini ya. Ini berarti kita ada 45 soal yang belum terjawab. Nah, nanti mungkin kalau kita mengerjakan mungkin ada 1 atau 2 soal yang belum terjawab, maka akan tampilan seperti ini. Ada jumlah soal yang belum terjawab ya. Oke, kita klik return to quiz ya. Nah, boleh kita return to quiz. Nah, seperti ini. Kita cari soal yang belum kita kerjakan. Mungkin tadi kita kliknya double terlewat atau mungkin susah, lupa belum diklik jawabannya. Seperti ini. Kita klik next untuk soal selanjutnya, untuk review soal sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Kita klik next untuk soal sudahnya dan klik previous untuk soal sebelumnya. Waktu terus berjalan. Jika waktu masih ada, kita boleh mengklik submit quiz. Itu tandanya kita sudah yakin dengan jawaban kita. Ya. Kalau waktunya habis, otomatis akan terkunci. Ya, 30 menit listening itu saya rasa sudah cukup ya. Karena kalau idealnya normalnya kalau menggunakan kertas atau paper base ya, itu 30 menit. Audionya kalau dari adminnya biasanya mungkin 20-an menit. 20 menit lah. Kemudian untuk menghitamkan kertas ya kan, menghitamkan jawaban biasanya ya kan, itu butuh waktu 10 menit lah, makanya 30 menit. Untuk 30 menit dalam online ini saya rasa lebih dari cukup ya, karena cuma mengklik saja, mengklik tidak butuh banyak waktu untuk menghitamkan, cuma tinggal klik sudah otomatis terisi ya. Jadi di sini sebagai contoh saja ya, saya anggap ini saya sudah kerjakan semua sampai 50 soal ya. Kita klik submit, ini kita hiraukan, kita anggap saya sudah mengerjakan 50 soal ya. Oke, kita submit quiz. Oke, di sini ada tanda centang submitted, berarti kita sudah mengerjakan listening. Oke, jadi kita kembali lagi ke kelas kita, ke NLC. Nah, oke, berarti tadi kita sudah mengerjakan listening, maka ada tanda centang seperti ini di listening ya. Ada tanda centangnya di test TOEFL listening, berarti sudah selesai. Berarti kita tinggal mengambil yang belum kita kerjakan seperti structure dan reading. Mana dulu yang kita kerjakan? Bebas, kita boleh pilih structure ataupun reading. Boleh structure dulu ataupun reading dulu. Bebas. Yang penting setiap sesi ada waktunya masing-masing. Jangan semuanya kita klik ya. Klik satu, kerjakan selesai, baru pindah ke sesi selanjutnya. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Waktunya 2 jam, otomatis nanti jam 11 akan dikunci otomatis ya secara sistem ya. Jadi seperti itu ya aturannya. Kalau kita tes TOEFL di mana-mana waktunya adalah 2 jam untuk mengerjakan listening, structure dan reading. Oke. Biasanya kendalanya kalau dalam menggunakan tes TOEFL ya, yang pertama adalah ketika kita mengerjakan, tiba-tiba layar ini ada gambar anjing besar, ada tulisannya ups ya.
biasanya terakhir seperti itu gambarnya ya, peserta itu berarti koneksi kita lagi trouble, lagi down. Tinggal di refresh saja. Bagaimana caranya? Kita bisa mengklik ulang linknya seperti ini, maka otomatis akan kembali seperti semula, seperti ini. Jadi bukan ada kendala di Edmodo-nya maupun dari NLC-nya, tapi dari koneksi internetnya. Oke. Kemudian kendala selanjutnya yaitu biasanya ketika mengerjakan tiba-tiba laptopnya error atau rusak, jadi tidak bisa mengerjakan lagi karena tidak ada fasilitas, kan ya, laptopnya rusak. Itu nanti silahkan difoto, nanti WA kan ke admin ya, dan mengatakan saya lagi ada masalah dengan laptop saya tidak bisa melanjutkan ya, dan kamu jelaskan mana yang trouble. Jadi misalkan ketika mengerjakan listening sudah selesai, berarti nilai sudah masuk. Kemudian nilai mengerjakan selanjutnya structure sudah selesai, masuk. Ketika mengerjakan reading itu ada masalah, yaitu laptopnya rusak ataupun ada pemadaman listrik, wifi-nya otomatis mati, tidak bisa melanjutkan. Berarti nilai listening dan structure sudah masuk, kita kunci. Tinggal nanti kita reading saja. Ya, bagaimana? WA admin ya. Kendalanya seperti itu ya. Disertai foto kalau laptopnya rusak. Kenapa? Karena itu sebagai bukti otentik kalau kamu ada kendala. Ya. Kemudian bagaimana selanjutnya? Maka nanti akan janjian dengan admin bagaimana selanjutnya. Jika bisa melanjutkan pada hari ini, pada hari itu, ya, nanti akan dibuatkan soal lagi dan durasi baru. Jadi misalkan reading tadi error, jadi kita kasih soal reading baru dengan waktu yang baru. Jadi kenapa soal baru dan durasi yang baru? Kenapa? Ketika kamu mengerjakan tadi kan error. Kita tidak tahu seberapa banyak yang kamu kerjakan dan seberapa lama pastinya kamu mengerjakan. Misalkan kamu dalam waktu 40 menit sudah mengerjakan 30 soal, kurang 20 menit, kita tidak tahu berapa menit. Kalau kita kasih soal yang sama dan waktu yang tetap 60 menit, kan berarti kamu sudah mengerjakan 40, tinggal 20 menit, tinggal 30 soal selanjutnya. Kan seakan-akan itu tidak fair bagi peserta lain. Jadi kita kasih fair-fairan, kita kasih soal yang baru, durasi yang baru. Jadi bisa nanti janjian dengan admin pada hari itu kalau bisa diselesaikan. Jadi misalkan error, ketika mau istirahat dulu, nanti setelah duhur mau tes ulang reading, silahkan nanti jam 2 biasanya kita umumkan semuanya sekalian. Jadi kalau ada yang masalah trouble, maka biasanya kita selesaikan pada hari itu, nanti biar jam 2 semuanya sudah beres, tidak ada kendala ya. Jadi seperti itu. Apakah boleh hari lain? Boleh, tapi tetap nilai sudah masuk. Yang tes ulang adalah nilai yang belum masuk atau yang error. Jadi bukan semuanya. Oke, jelas ya. Kemudian apa? Biasanya kita tesnya hari Sabtu jam 9 sampai jam 11. Jam 2 kita umumkan ya. Jam 2 kita umumkan. Kemudian biasanya Senin itu sertifikat kita cetak ya. Di antara Senin Selasa itu kita cetak sertifikat dan kita kirim. Biasanya kita kirim email e-sertifikat. Untuk saat ini kita kirim e-sertifikat ya, biar nanti sudah punya e-sertifikatnya. Nanti kalau mau ambil cetak silahkan ke kampus ya. Nanti kalau sudah perkuliahan tatap muka atau tes tatap muka, maka tidak ada e-sertifikat, langsung ambil sendiri di NLC ya. Demikian dari saya bagaimana tata cara menggunakan tes TOEFL menggunakan Edmodo di Universitas Narotama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.